Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Para pemirsa channel yang sama-sama berbahagia di program Ramadan, pada kesempatan ini mari kita semua sama-sama bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua di akhir 10 Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita bisa melaksanakan ibadah pada Ramadan tahun ini. Tentunya salawat dan salam semua terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa mengajarkan kebaikan bukan untuk orang Islam saja tapi untuk seluruh umat manusia. Para pemirsa pelaksana Shaimin wal Shaimat, program channel Cawin Kota Sorong yang sama-sama berbahagia, insya Allah pada menjelang buka puasa di program Cawin sekarang ini bertaburan sedekah pada bulan Ramadan. Kita berada di bulan Ramadan ini mungkin ada dengan adanya sedekah, zakat dan sebagainya, maka sebagian besar umat Islam akan melakukan sedekah. Di samping itu dari zakat fitrah. Perlu diketahui bahwa sedekah adalah salah satu perbuatan yang sangat dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik, termasuk juga adalah sedekah. Sedekah sendiri adalah rumus daripada kebaikan. Dikatakan dalam sebuah hadis, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'ruf sadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi apapun kebaikan itu namanya dengan sedekah. Nah, para pemirsa yang sama-sama berbahagia, sedekah itu tidak hanya dengan materi, tetapi boleh juga dengan tenaga, dengan pikiran dan sebagainya. Tetapi kebanyakan kepada di bulan suci Ramadan, banyak yang membayar zakat, kemudian diselangi dengan infak atau sedekah. Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga. Untuk itu, para pemirsa Cawin Sorong yang berbahagia, ada beberapa ulama yang mencontohkan tentang bersedekah. Salah satunya adalah orang-orang yang dermawan. Ya, salah satunya adalah Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, beliau adalah seorang ulama yang sangat luar biasa, yang beliau berasal dari kota Inat, yaitu di Iran. Para pemirsa CM seorang yang berbahagia, Syekh Abu Bakar bin Salim adalah memiliki 3 karakter. Yang pertama, beliau adalah orang yang alim, orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, beliau juga adalah orang yang dermawan, ya, orang yang dermawan. Dan yang ketiga adalah beliau juga sebagai orang yang alim dan juga dermawan dengan keilmuannya. Bahkan setiap hari beliau itu mempunyai tiga dapur yang setiap hari memproduksi makanan. Dapur pertama adalah dia untuk memberikan kepada keluarganya. Dapur yang kedua adalah untuk fakir miskin, dan yang ketiga untuk umum. Bahkan setiap hari menurut riwayatnya beliau memberikan 1000 potong setiap hari. Sungguh sangat luar biasa ya, dengan kebaikan-kebaikan yang beliau berikan. Nah, suatu saat ada seseorang nenek-nenek yang sedang ingin bernazar. Ketika itu dia ingin bersedekah kepada orang yang kaya seperti Abu Salim ya. Boleh orang miskin bisa bersedekah dengan orang kaya, karena tidak semuanya orang kaya itu bisa bersedekah dengan orang miskin. Ya, boleh. Mungkin para pemirsa melihat dengan sedekah yang diberikan oleh seorang tukang beca yang ada di Jogja. Dia berniat orang lain bersedekah pada hari Jumat, yaitu sedekahnya bulan berkah, sedekah Jumat, tetapi beliau mensedekahkannya itulah dengan tenaga. Maka ketika ada seseorang miliarder, orang yang kaya, dia numpang becanya, kemudian perlahan-lahan ketika mau dibayar dia tidak mau. Kenapa? Dengan nazarnya ingin bersedekah dengan tenaga. Nah, itu seperti yang disampaikan, bukan hanya dengan uang saja, tetapi boleh juga dengan tenaga. Nah, berkaitan dengan Abu Bakar bin Salim, beliau salah satunya orang yang dermawan. Ya, suatu hari ada seorang nenek-nenek ingin bersedekah. Sampai di rumahnya beliau bertemu dengan
pembantu-pembantunya Abu Bakar bin Salim. Kemudian dia bersedekah dengan segenggam gandum yang sangat sedikit. Ketika ditanya, sang nenek akan memberikan sedekah kepada tuan Abu Bakar bin Salim yang begitu kaya. Dijawab oleh pembantunya, "Untuk apa, nenek? Tuan saya tidak memerlukan, bahkan setiap hari berapa ratus orang setiap hari diberikan sedekahnya, tidak mungkin diterima." Tetapi para pemirsa yang berbahagia, ketika itu didengar percakapan antara sang nenek dengan ajudannya atau pembantunya. Kemudian beliau berkata, keluar dari kamarnya, kemudian menerima apa yang diberikan sedekah daripada sang nenek tadi. Kemudian dengan gembira sang nenek sedekahnya diterima. Kemudian para pemirsa yang berbahagia, kemudian setelah itu sang dermawan Abu Bakar bin Salim memberikan balasannya itu berupa 3 jerigen madu yang sangat super. Bahkan dikatakan memberikan 1000 dinar yang sangat luar biasa. Nah, para pemirsa yang berbahagia, orang-orang yang ada di situ, mereka mengatakan, "Wahai Abu Bakar Salim, kenapa engkau mau menerima sedekah dari si nenek yang begitu sangat kecil, tidak ada artinya bagi Tuan?" Apa yang dikatakan oleh pembantunya? Beliau dengan mengatakan, "Lau masyakarona 'alal qalil maja'al kasir." Bila kita tidak mensyukuri yang kecil, maka yang besar, nikmat yang besar tidak akan kita dapatkan. Ini perlu kita perhatikan. Jangan hanya menerima yang besar, dimulai dari yang terkecil. Itu salah satunya adalah diberikan sedekah oleh sang nenek. Kemudian para pemirsa yang sama-sama berbahagia, ketika setelah itu kemudian diberikan sang nenek pulang. Kemudian pembantunya mengatakan, "Tapi tidak sebanding dengan apa yang diberikan." Kemudian beliau menjawab, "Dia bersedekah dengan kemampuannya. Begitu juga aku bersedekah dengan kemampuannya aku." Jadi bersedekah itu yang pertama boleh dengan kemampuan. Ada yang mengatakan, "Ustadz, boleh walaupun hanya sedikit, yang penting ikhlas." Boleh, tetapi ikhlas harus berkualitas. Ada nilainya. Contoh, mohon maaf, ketika bangun masjid cuma 10.000, 20.000, kapan jadinya masjid itu? Ya, pembangun gereja juga sama seperti itu. Kalau sedikit, padahal dia mampu. Ya, yang terakhir para pemirsa channel Seorang yang Berbahagia, kita sering memandang bahwa orang-orang yang bersedekah, karena di dalam sedekah itu ada orang yang memberi, ada yang diberi. Ya, sering kita memandang bahwa ini ilmu ya. Sering memandang kepada orang-orang yang memberi sedekah, bahwa orang yang memberi sedekah itu orang yang berjasa. Tetapi menurut ulama Sulaiman Al-Baqar, beliau mengatakan ketika seseorang bersedekah kepada siapa saja, kepada siapa saja bersedekah itu, bukan hanya fanatik dengan orang Islam dan Muslim, tidak, boleh jadi dengan orang non-Muslim, karena itu adalah ibadah sosial, tidak melibatkan hanya dengan satu agama saja. Boleh kita memberikan dengan saudara kita. Mohon maaf para pemirsa yang berbahagia, ketika kita kepepet butuh uang, apakah kita sebagai orang Muslim bisa dibantu dengan orang Muslim? Belum tentu. Boleh jadi orang Nasrani bisa membantu kepada kita dalam kaitannya dengan ibadah sosial. Boleh juga sebaliknya, orang Nasrani juga boleh dibantu dengan orang Muslim. Sama-sama kita berbagi. Tidak ada kaitan dengan satu agama. Boleh berbagi kepada siapapun juga. Nah, Sulaiman Al-Baqar, seorang ulama, mengatakan ketika bersedekah kepada siapa saja, maka yang berjasa itu bukan orang yang memberi, tetapi menurut beliau adalah yang berjasa itu adalah orang-orang yang diberi, orang-orang yang menerima. Kenapa beliau mengatakan bahwa orang-orang yang diberi itu berjasa daripada orang yang memberi? Karena beliau mengatakan orang yang diberi atau orang yang menerima sedekah itu adalah membuka pintu-pintu keberkahan kepada orang yang memberi sedekah. Maka dengan kata lain, insya Allah banyak kita bersedekah, sering kita bersedekah, insya Allah pemberian kita kemudian kepada orang lain, orang yang memberi itu atau orang yang diberi itu akan mendoakan, membantu, membuka pintu-pintu keberkahan kepada orang yang bersedekah. Mudah-mudahan insya Allah kita tanam pada kehidupan kita,
terutama kita dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat, pahala pun juga akan semakin besar. Karena ada ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, pahala apa yang terbesar dari sedekah seseorang? Yaitu ketika dia sehat, kemudian ketika mampu. Mampu dalam arti kita memberikan sedekah, baik ketika lapang ataupun ketika sempit. Tadi dikatakan dalam firman Allah ya, di surat Al-Imran, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang menginfakkan sebagian hartanya baik ketika lapang ataupun ketika sempit. Diusahakan kita untuk baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon dimaafkan untuk kesempurnaan majelis kita. Kita berdoa mudah-mudahan insya Allah Allah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita insya Allah ketika keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.